dalil buktinya. Kalau memang kita belum bisa membantu, bantu dengan doa, bantu berikan saran untuk makin mendekatkan diri pada Allah, tentu dengan cara-cara yang lemah lembut. Kadang juga hadirin, mohon izin, kadang kita menolong orang itu bukan dengan kita melelo-lelo atau melenakan dia, terus kita bersamai, kita bantu dan bantu terus. Walaupun sekali lagi membantu orang itu baik, tapi kadang pada hal-hal tertentu ada orang yang makin dibantu, akhirnya dia ketergantungannya sama kita, bukan ketergantungannya sama Allah Rabbul Alamin. Sandarannya adalah kita, karena dirasa, mohon maaf, Anda kakaknya, Anda kaya raya, adik lantas menolong kakaknya, ditolong sekali, tolong 2 kali, tolong 3 kali, yang berikutnya adik ini akan selalu begitu. Dan kadang perlu buat kita untuk membiarkan mereka bertanggung jawab terhadap dirinya, dan kadang cara nolong kita tuh dengan bilang enggak atas permintaan yang sudah selalu dan sering dia minta sama kita. Justru kadang-kadang adik kita yang mungkin misalkan hadirin sering mohon bantuan kepada kakaknya, lalu mohon maaf ya yang kali ini belum, kita membiarkan dia tumbuh jemaah. Dia berpikir, ya berarti saya nggak bisa ngandelin kakak saya harus gimana nih. Akhirnya dia bertumbuh dengan masalah yang sedang dihadapinya. Dan kadang itu cara nolong kita kepada pihak lain. Makanya dalam ayat ini, dan jika engkau berpaling dari mereka, belum bisa memberi bantuan, karena engkau juga sama-sama menunggu rahmatnya Allah untuk datang, dalam posisi kitanya juga dalam keadaan sulit, maka katakan kepada mereka, dari Tuhanmu yang engkau harapkan. Itu artinya kita juga sama-sama menunggu rahmat Allah untuk datang kepada kita. Kita juga sedang dalam keadaan sulit, maka katakan kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Faqul lahum qawlan maysura, maka berkata kepada mereka perkataan yang maysura, perkataan yang lemah lagi lembut. Ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya artinya, dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan tanganmu, nanti kamu menjadi tercela lagi menyesal. Tafsir ayat 29, ayat ini memberi panduan tentang bagaimana seharusnya seseorang itu bersikap dalam mengeluarkan harta atau dalam bersedekah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di ayat 29 ini arti keseimbangan, tidak pelit namun juga tidak boros. Penjelasannya di ayat 29, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu. Maknanya ini adalah kiasan dari sikap kikir. Dan ayat terbelenggu, makna dari ayat yang ada kalimat redaksinya terbelenggu itu, termasuk penjelasannya adalah makna dari pelit. Jangan sampai kita punya sikap kikir lagi pelit. Seseorang yang tangannya terbelenggu di lehernya berarti tidak mampu atau tidak mau mengeluarkan harta untuk membantu orang lain. Allah Subhanahu wa taala melarang kita bersikap pelit. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk punya sifat pemurah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita dalam Islam untuk juga berbuat baik kepada sesama, tidak terlalu boros namun tidak juga terlalu pelit. Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Ini adalah kiasan untuk sikap boros, menghamburkan harta tanpa pertimbangan. Seseorang yang terlalu mengulurkan tangannya berarti mengeluarkan harta secara berlebih-lebihan hingga tidak memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri atau kebutuhan keluarganya yang menjadi tanggung jawab bagi dirinya. Allah juga melarang sikap boros karena harta yang dihamburkan tanpa manfaat dapat membawa penyesalan di kemudian hari. Kemudian kamu menjadi tercela dan kamu menjadi menyesal. Sikap yang ekstrim, baik kikir yang ekstrim, boros terlalu ekstrim, pasti menyebabkan seseorang dicela, baik itu oleh masyarakat sekitar, baik itu juga oleh dirinya sendiri. Sebab karena orang-orang yang kikir pasti tidak akan disukai oleh orang lain. Orang yang boros pun juga akan menyesal terhadap apa yang dia miliki di kemudian hari. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang memang baiknya kita tuh bersikap wasatiyah, tengah-tengah. Kadang memang baiknya kita bersikap wasatiyah, tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Nggak tapian pelit, tapi tidak juga tapian boros. Sesuai, mohon maaf, dia sesuai porsinya masing-masing.
Karena kalau terlalu pelit pasti nggak disukai, kalau terlalu boros pasti kita menyesal, sebagaimana Allah berfirman. Pada akhirnya kita kalau boleh jujur, dulu tuh sebenarnya kalau dulu saya mau baik memanajemen uang saya, pada hari ini insya Allah saya bisa A, bisa B, bisa C. Kita fair-fair aja hadirin. Mengakui bahwa keadaan kita di hari ini adalah karena kesalahan manajemen finansial, itu lebih baik daripada kita terus bilang, ini kenapa sih ya Allah kok disempitin rezekinya. Padahal kan sebenarnya perlu juga seorang muslim belajar manajemen finansial. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an mengajari kita, sepertiga diputar, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk keperluan hidup beliau. Sebagaimana dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang ketiga. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan itu sepertiganya untuk sedekah, sepertiga dari hartanya untuk diputar lagi menjadi perniagaan, sepertiganya untuk ditabung. Kalau kita boleh jujur, mungkin pada beberapa tahun yang lalu sebenarnya kita bisa haji furoda nih sebenarnya. Kalau kita mau nabung pelan-pelan, kalau kita mau begini. Dan hadirin, gak pernah ada satu ayat pun yang mewajibkan kita punya rumah, betul? Gak pernah ada satu ayat pun yang mewajibkan kita punya mobil, betul? Tidak ada satu pun ayat yang mewajibkan kita punya tanah, betul? Tapi memang karena belum ilmu itu sampai meresap ke relung jiwa kita, pada akhirnya rumah, mobil, tanah selalu jadi prioritas ketimbang wajibnya memenuhi panggilan Allah yang satu itu. Nah, kembali lagi dalam bahasan ini, ayat ini juga mengajarkan cara hidup dengan tidak terlalu boros, berlebih-lebihan mengeluarkan harta, atau tidak terlalu menggenggam, pelitnya bukan main. Jadi proporsional. Ada saatnya nanti kita membagi harta, ada saatnya nanti kita mengelola harta itu dengan baik, dengan tidak menghambur-hamburkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik." Jangan kamu jadikan tanganmu tuh terbelenggu pada lehermu. Artinya tangan kita tuh genggam banget sama harta, kita taruh di leher. Enggak. Enggak bantu orang, ya keliru. Terlalu, mohon maaf, royal sama orang, satu sisi ada baiknya, tapi kadang Allah juga mengingatkan, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik. Begitu ya hadirin. Karena ayat ini mengajarkan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Jangan terlalu pelit sampai-sampai harta ini kita genggam di leher kita dan tidak kita berikan kepada sesamanya. Wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan jangan juga kamu terlalu pemurah, sangat pemurah. Jadi terlalu baik juga jangan. Coba dibuka lagi Al-Quran surah Al-Isra ayat 29. Selamat datang hadirin, baru datang Mas Arif dari Tangerang, Masya Allah. Mbak Maria dari Tangerang, selamat datang juga. Hadirin yang baru datang, belum bisa disebut, Mas Dova. Dari mana Mas Dova? Oh sama, Masya Allah. Jauh sekali ini dari Tangerang. Semoga Allah memuliakan, Allah mengangkat derajat, dan Allah memberi yang terbaik dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga doa yang sama untuk hadirin yang offline dan seluruh hadirin yang online di TikTok, YouTube, Instagram, dimuliakan Allah dunia akhirat. Coba pelan-pelan kita buka Al-Isra. Bagi yang baru datang silakan pelan-pelan dibuka Al-Isra surah ke-17 ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kamu terlalu pelit jadi orang. Wala tabsutha kullal basti. Tapi juga kamu jangan terlalu baik, jangan terlalu pemurah. Fataq'uda maluman mahsura. Nanti kamu pasti akan menjadi orang yang menyesal. Jadi proporsional dalam hidup. Terlalu pelit ya jangan, terlalu baik ya jangan. Tengah-tengah hadirin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini, Allah mengajarkan tentang keseimbangan dalam penggunaan harta. Islam menganjurkan sikap dermawan harus. Tapi Islam juga menganjurkan kita untuk senantiasa berhati-hati dari diri kita yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kadang ini kekurangannya orang yang terbaik ya. Boleh di screen video.
Begini hadirin, kadang kelemahannya orang yang terlalu baik itu adalah dia menganggap semua orang sama baiknya sama dia. Kelemahan orang yang baik, amanah, dia menganggap semua orang tuh sama amanahnya sama dia. Padahal di dunia ini ada aja yang curang, yang culas tuh ada aja jemaah. Casingnya terlihat baik, tampilannya terlihat oke, toto ngemplang uangnya orang, bawa kabur, dicari-cari menghilang, nomor diblokir, udah terputus komunikasi. Hadirin, terjadi tuh hadirin. Terlihatnya tampilan seperti seolah agamis, omongannya Masya Allah, Tabarakallah. Bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti terus kemudian kita menyamaratakan, mengeneralisir semua yang tampilannya agamis dan ucapannya seperti seolah islami pasti berbuat demikian. Tentu saja enggak. Ini oknum hadirin. Tapi kadang kelemahan orang yang baik, dia menganggap semua orang sama baiknya sama kayak dia. Kadang orang yang amanah menganggap semua orang sama amanahnya kayak dia. Padahal enggak hadirin. Makanya Islam mengajarkan kita proporsional. Dermawan harus, kikir nggak boleh, pelit nggak boleh. Tapi ingat, Allah berfirman dalam ayat ini, wala tabsutha kullal basti. Jangan kamu terlalu pemurah, jangan kamu terlalu baik. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang terlalu baik berpotensi dimanfaatkan sama orang. Pada akhirnya nanti dia menjadi apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fataq'uda malumam mahsura. Dia yang terlalu baik bukan berarti terus kemudian nggak boleh baik, tapi kadang sifat yang terlalu baik membawa dia pada sesuatu yang menyesal. Bukan nggak boleh berbuat baik, tapi maksudnya dia terlalu akhirnya dia menyesal. Oh iya, harusnya saya lebih berhati-hati lagi, bahwa nggak semua orang bisa dipercaya, bahwa nggak semua orang sama amanahnya seperti kita, bahwa nggak semua orang itu sama jujurnya seperti kita, bahwa nggak semua orang itu sama bisa menjaga amanah yang diberikan. Oh ini harus keep besi, ini harus di keep nih, besinya harus besi sekian. Kalau nggak nanti bulan depan naik harga besinya. Dikasih, hilang. Mana fakturnya? Nggak bisa soalnya gini, hilang. Ini semen harus di keep nih. Di keep berapa? 4 truk. 4 truk berapa? Sekian, hilang, nggak jelas. Hadirin, hati-hati banget. Bicara uang loh hadirin. Ini uang besar nih. Termasuk ya, teman-teman yang bidang bisnisnya memang uang-uang besar, nilainya itu ratusan juta, miliaran. Karena kadang-kadang ada juga bisnis yang perputaran begitu. Hati-hati sekali, karena uang besar itu mudah sekali high risk high return. Mudah sekali keuntungannya besar, tapi resikonya pun juga besar. Sekali waktu Allah izinkan keuntungan itu besar, tapi sekali waktu rugi pun juga besar. Dan kadang-kadang Allah mengizinkan itu perputaran uang yang sangat besar, padahal hakikat harta kita tuh tidak sebesar putaran omset yang diterima. Contoh misalkan, seseorang transaksi dalam jual beli jasa misalkan, satu orangnya 40 juta misalkan, 40 orang 1,6 miliar, padahal mungkin haknya beliau 100 juta misalkan. Berarti kan 1,5 miliar ini bukan hak beliau, 100 juta aja hak beliau misalkan, contoh. Maka dari jual beli jasa itu misalkan 40 juta per orang, 40 orang yang 40 juta per orang, 40 orang yang bersamai, hak beliau dari 1,6 miliar itu hanya 100 juta misalkan, 1,5-nya bukan. Hati-hati sekali tuh. Daripada muter-muter, tahu-tahu loh kok minus, loh kemana yang ini, kalau kemana yang itu. Uang hadirin, bahaya sekali nih. Amanah yang Allah titipkan di pundak kita terkait kepercayaan orang yang Allah berikan pada kita, hati-hati sekali. Kelola dengan baik. Islam tidak membolehkan kita kikir dan pelit. Islam menganjurkan kita dermawan. Tapi ingat, dermawan juga ada ilmunya. Jangan sampai saking dermawannya kita malah kita dimanfaatkan sama orang. Buat pembatas, buat sekuritas. Batasannya ini. Hadirin tahu nggak, perang Khandaq 3.000 lawan 10.000. Kenapa 3.000 bisa menang?
Salah satu ide cemerlangnya sahabat Salman Al-Farisi buat border pembatas. Dalam perang Khandaq namanya parit Khandaq, gali parit. Kurang lebih dalam beberapa asar, salah satunya dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang ke 12-13, itu gali paritnya dalamnya 10 meter, lebarnya 15 meter. Gimana orang mau lewat? 10 atau 15 10 dalam lebar. Gimana orang mau lewat? Border itu juga difahami oleh sebagian orang yang praktisi bisnis buat border antara diri kita dengan pihak luar yang gak semua pihak luar bisa akses. Jemaah, buat border hadirin. Gak semua orang kan mesti tahu kan tentang bagaimana Anda, tentang bagaimana. Termasuk kakak, adik, ipar, om, tante, bude, sahabat terdekat CS kita dari TK sekalipun, tetap aja ada batasan-batasan yang mesti kita border. Cukup keluarga saya yang tahu. Itu kunci kemenangannya perang Khandaq. Nabi beri border atas taufik dan izin dari Allah lewat idenya Salman Al-Farisi, gali parit Khandaq itu border. Kenapa pada akhirnya perang Khandaq 10.000 kalah lawan 3.000. Kaum muslimin cuma 3.000. Ini bukan tentang besar-besaran jemaah. Aduh, SDM kita kurang Ustadz, gimana nih, harus diperbanyak? Enggak. Itu buktinya perang Khandaq 3.000 mampu mengalahkan 10.000. Baru perang Khandaq, belum perang yang lain. Hadirin, ini bukan soal banyak-banyakan SDM aja. Buat apa banyak tapi hanya jadi beban? Buat apa SDM banyak tapi malah ngeriwehin pekerjaan? Buat apa hadirin? SDM sedikit, solid, tupoksi kerjanya jelas, job desk-nya jelas, kamu megang media, kamu megang customer service, kamu megang customer advisor, kamu megang tour operation, kamu megang ini, jadi jemaah dengan taufik dan izin Allah tentunya. Tapi kadang banyak malah ngeriwehin gitu. Pernah ngeliat ya satu video orang yang lain kerja ngangkat-ngangkat meja ini, apa yang bisa kita bantu? Pura-pura ngangkat gitu jemaah. Ada seseorang memikul gerobak, macam-macam orang. Kadang ada yang bantu dengan cara mendorong gerobaknya, kadang ada yang naik ke gerobaknya jadinya tambah berat, kadang ada yang nyetop bannya, macam-macam hadirin. Makanya Al-Quran itu ilmunya komprehensif, semuanya syumul, sempurna hadirin. Dari semua sisinya itu ada. Allah dalam ayat 29 ini mengajarkan jangan pelit, tapi jangan juga terlalu pemurah. Kan yang berlebihan tuh nggak boleh. Kita royal oke, kita buat baik oke, tapi ingat, kalau sampai terlalu nanti bisa menimbulkan sesuatu yang nggak baik. Terlalu baik sama siapa? Sama teman, akhirnya dimanfaatkan. Terlalu percaya sama orang, akhirnya kita loss dari kendali mengetahui itu uangnya gimana. Makanya yang terlalu itu jangan. Nanti kita menyesal. Bukan menyesal berbuat baiknya, karena kita menyesal akhirnya dimanfaatkan orang lain. Akhirnya kita menyesal karena telah boros. Kan kita jujur-jujuran aja jemaah, sekali lagi ya jemaah, mengulang. Kadang kalau kita boleh jujur, kita yang terlalu nyah-nyoh dalam bahasa Indonesia, mungkin kita yang terlalu hambur-hamburkan uang. Kalau kita mau jujur, sebenarnya kita bisa loh menabung untuk memenuhi kewajiban kita. Tapi terkadang itu nggak ketemu. Sebab karena kita sudah terkadung menyesal. Aduh, masa muda saya tuh, coba dulu kalau masa muda saya begini. Yang jelas tentu nggak apa-apa ya, itu penyesalan baik. Tapi untuk dijadikan pelajaran, kemudian kita mulai memanajemen finansial kita dengan lebih baik lagi. Jauh lebih baik kita bilang, saya hari ini atas keputusan salah yang saya telah pernah lakukan di masa lalu, daripada hari ini kita sesali karena kita merasa takdir Allah itu nggak fair. Bukankah para ulama juga bilang, kamu di masa yang akan datang ditentukan kamu di hari ini.
Jadi daripada hari ini kita mengeluh, kenapa ya Allah takdirmu kok begini, kenapa ya Allah takdirmu kok begitu, lebih baik kita mengakui kesalahan kita lalu kita memperbaiki diri, sebagaimana Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, akan beruntung orang-orang yang memperbaiki diri, pasti beruntung. Qad aflah, pasti beruntung kalau kita mau evaluasi. Tapi kalau kita hanya menyesali takdir, kenapa ya Allah kok begini, kenapa takdirmu kok begitu, akhirnya nggak jadi apa-apa hadirin. Maka mulai sekarang terima lalu perbaiki diri. Ayat ke-30. Ayat ke-30. Ayat ke-30 silakan dibuka perlahan-lahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki pada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah membatasi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Allah membatasi rezeki, Allah membagi rezeki pada siapa yang Allah kehendaki. Tafsir dari ayat yang luar biasa ini adalah yang pertama, sesungguhnya rezeki itu Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maknanya Allah bagikan rezeki pada hambanya sesuai dengan kehendak yang Allah inginkan. Rezeki itu bisa berarti kekayaan materi, kesehatan yang diberi, ilmu yang dipunyai, ketenangan hati, dan berbagai bentuk karunia-karunia lainnya. Rezeki gak cuma uang, itu benar. Saya mendapati ada seorang kawan, qadarullah ma syaa fa'al, beliau kemarin diuji dengan sakit, semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Alhamdulillah udah sembuh. Terus kawan ini bercerita, Van, setelah saya sakit di rumah sakit 28 hari, kurang lebih ratusan juta tabungan sekian puluh tahun kami menabung, pada akhirnya terkuras habis karena sakit ini. Kami menyadari kalau ternyata yang paling mahal itu bukan uang, yang paling mahal itu adalah kesehatan. Seolah menjadi renungan buat saya pribadi dan buat kita bersama-sama. Kita selama ini bisa nyari rezeki karena apa? Sehat. Alhamdulillah kita bisa ke sana, bisa kemari karena sehat. Alhamdulillah kita bisa ini, bisa itu karena sehat. Sehat jemaah. Awalnya tuh sehat. Maka karunia tertinggi yang Allah berikan sebelum harta, sehat. Coba bayangkan, lutut sakit, persendian sakit, gigi sakit aja mah. Bisa produktif gigi sakit, udah mas, jangan, udah mas, nggak bisa produktif hadirin. Bayangkan, mohon maaf, saya pernah waktu itu suara hilang 3 hari di Garung. Waktu masih tinggal di Garung, pernah suara kami hilang 3 hari. Benar-benar nggak ada suara. Benar-benar nggak ada suara. Masih ada videonya kalau nggak salah. Itu benar-benar hadirin, arti suara voice yang keluar nih mahal jemaah. Mahalnya bukan main. Itu baru suara, belum gigi, belum sariawan yang alhamdulillah kita nggak sariawan, belum mata, belum telinga, belum kesehatan badan secara keseluruhan. Mahal. Kalau mau dirupiahin berapa hadirin? Kita kan baru ngerasa, oh ya Allah ternyata nikmat sehat tuh enak ya. Setelah sekarang kita usia senja kan, setelah kita usia senja, tulang-tulang kita melemah, ingatan itu, daya ingatnya melemah, lalu terus kemudian fisik kita tak seprima dulu. Sekarang baru sadar, ternyata dulu masa muda tuh Masya Allah, masa yang indah ya. Saya dikasih kekuatan fisik yang luar biasa. Makanya Allah membagi rezeki itu bukan cuma bentuknya harta dan materi. Kesehatan itu rezeki, ilmu itu rezeki, tenangnya hati itu rezeki enggak? Rezeki jemaah. Iri sama rezekinya orang lain boleh, tapi kadang kita juga harus mempertimbangkan loh. Tapi Pak Ustadz rezekinya dia gajinya 20 juta sebulan, saya cuma 1,5 juta Ustadz sebulan. Iya 20 juta. Tapi tahu nggak? Anaknya 7. 20 juta anaknya 7. 2-nya kuliah, 2-nya masuk SMA, 2-nya masuk SMP, 1 masuk SD.
Coba jemaah. Masuk SD berapa? 3 juta, 4 juta. Oh enggak, sekarang kalau SD favorit sampai 15-an. SMP berapa? 2 anaknya di SMP, 2 anaknya di SMA, 2 anaknya di kuliah, 1 di SD, totalnya 7. Gaji 20 juta. Boleh jadi 20 juta yang diterima tuh nggak cukup loh jemaah. Coba lagi-lagi kita tuh berusaha proporsional melihat rezeki yang Allah karuniakan. Oke, kita 1,5 juta. Oke, dia 20 juta. Tapi tanggung jawabnya, kita 1,5 juta alhamdulillah cukup, masih bisa menyisihkan 200 ribu. Dia yang 20 juta, bingung hadirin kadang. Makanya jangan selalu menakar, wah ini banyak uangnya, wah ini gini. Bukan. Semua tentang bagaimana kita bersyukur melihat nikmat Allah yang ada pada diri kita. Toh pada akhirnya ini semua tentang kesyukuran kok. Kita bersyukur walau hari ini yang kita terima, nanti Allah tambah. Tapi kita yang gak bersyukur nih, waliyahzubillahi min dzalik. Ya Allah, kadang-kadang ini juga ujiannya. Ujiannya orang yang kaya itu apa? Salah satunya biasa megang duit banyak, biasa megang duit miliaran, begitu duitnya 50 juta, 100 juta, keder dia. Aduh, duit saya tinggal 50 juta lagi. Wow, padahal 50 juta mah buat hidup setahun bisa itu di Wonosobo. Tapi dia udah khawatir aja. Ngapain khawatir hadirin? Allah jamin rezeki kita kok. Jangan khawatir. Tapi kadang kayak gitu, orang terbiasa naik bisnis kelas, begitu naik ekonomi, ekonomi ya sempit banget ya. Biasa naik pesawat bisnis kelas soalnya. Orang biasa kemana-mana naik mobil, tiba-tiba harus kembali ke default setelan awal naik motor. Ya, kok motoran lagi? Downgrade tuh susah. Kalau udah ada di atas tuh mau downgrade tuh susah aja. Maka ajarkan anak kita. Ajarkan anak kita naik hijet. Ayo, naik angkot. Ayo, naik grab. Ayo, nanti pas ada rezeki naik roda 4, ayo. Pas ada rezeki lagi naik pesawat di ekonomi, gak apa-apa. Naik pesawat di bisnis, gak keder. Kadang-kadang kita jalan kaki juga oke. Perlahan ajarkan jemaah. Karena kadang orang tua yang kuat melahirkan anak yang lemah. Sekali lagi kami ulangi, kadang orang tua yang kuat melahirkan anak yang lemah. Maksudnya orang tua yang, mohon maaf, sudah diberi kecukupan, kelapangan, akhirnya anaknya itu nggak punya kekuatan daya juang, fightingnya tuh nggak ada, karena dia mendapatkan semua secara instan. Sedangkan orang tuanya udah berusaha keras, bukan main. Oke, melanjutkan. Kadang ada yang bisa melanjutkan legacy orang tuanya, kadang ada yang enggak, akhirnya gagal. Tergantung nanti anaknya nih, melanjutkan legasi orang tuanya atau enggak. Kalau melanjutkan, bagus. Melanjutkan, bagus. Tapi kadang-kadang ada yang enggak. Dan sebaliknya, terkadang orang tua yang lemah melahirkan didikan anak-anak yang mentalnya kuat. Maka dilihat orang tuanya sederhana, bercocok tanam, bertani, tapi anaknya jenderal. Anaknya punya apa? Anaknya punya suatu usaha dan segala macamnya. Kadang itu terjadi karena mereka berjuang dari bawah. Benar-benar berjuang dari bawah. Harusnya kita memahami kalimat ini bukan dengan seperti tadi, tapi sebaiknya orang tua yang kuat melahirkan generasi yang sama kuatnya untuk melanjutkan estafet yang orang tuanya sudah bangun. Kayak Muhammad Al-Fatih, itu kan turun-temurun dari zamannya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus sampai ke ayahnya Muhammad Al-Fatih, sampai ke Muhammad Al-Fatih, ya kan? Turun-temurun tuh hadirin. Terus hingga pada akhirnya tertakluk benteng yang paling kuat 1128 tahun belum tertakluk di tangan anak muda itu 21 tahun. Bayangkan hadirin, 21 tahun udah begitu hadirin, karena beliau melanjutkan estafet orang tuanya. Nanti kita bukan yang menciptakan generasi lemah,
Kita yang menciptakan, nih ayah, mamamu sudah berjuang, ini estafetnya lanjutkan nak, bismillah. Gitu hadirin. Jadi Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, Allah membatasi rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. 31. Dan janganlah kamu membunuh anak takut miskin, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu, karena membunuh mereka termasuk dosa yang besar. Ini ketakutan yang kadang dirasakan. Aduh, anak 3 aja pembiayaannya begini, gimana nanti kalau anaknya 4 ya, anaknya 5 ya, udah gugurkan aja deh. Jangan. Orang ada yang menanti hadirnya buah hati. Anda yang sudah dikasih malah Anda takut. Jangan khawatir, yang ngasih rezeki bukan kita. Hadirin, salah satu kalimat yang saya mau kasih itu, boleh di save? Salah satu kalimat yang ingin saya beritahu buat diri saya secara pribadi dan kepada hadirin semuanya, jangan takut anak kita ikut makan sama kita. Karena bukan kita yang ngasih rezeki ke mereka, yang memberi rezeki pada mereka. Dan ini kalimat yang paling saya sering ulang-ulang. Kalau saya sebagai seorang ayah dan istri saya sebagai seorang ibu meninggal dunia hari ini, anak-anak kami selama Allah izinkan hidup, Allah yang jamin rezeki mereka. Walaupun saya dan istri meninggal dunia. Artinya sama dengan hadirin. Sekalipun hadirin meninggal dunia hari ini, anak-anak hadirin selama masih hidup, Allah yang pastikan jamin rezeki atas beliau. Jangan khawatir. Anak segini aja, kenapa? Takut biayanya mahal. Hadirin, bukan Anda yang ngasih rezeki anak Anda tuh, Allah yang ngasih. Tapi ya yang bener aja Ustadz, kadang kan sebagai seorang ibu khawatir terhadap rezeki. Khawatir itu kan wajar. Ada khauf, rasa khawatir, ada roja, tapi tetap berharap sama Allah. Dibuat begitu kan supaya kita ingat sama Allah. Coba dibuat hidupnya senang terus, ingat gak sama Allah? Lah gak ingat. Dibuat hidup itu kan bergejolak, bergeronjal, kadang naik, kadang turun, kadang untung, kadang rugi. Ya Allah, kadang perjalanannya mulus, kadang perjalanannya bisa jadi ada ini, ada itu, hambatan ini, hambatan itu. Lalu kita ngelus dada, ya Allah, baru kan? Manusia itu defaultnya begitu, makanya dibuat bergelombang hidupnya. Supaya ingat, ingat zikir, taubat, istighfar, sholawat, sedekah. Supaya ingat lagi. Nanti kalau dibuat senang-senang terus, dia lupa. Makanya dibuat kadang begitu. Maka kita harus ingat, yang ngasih rezeki itu bukan kita. Allah yang kasih rezeki. Kita khawatir, itu wajar, supaya ingat terus sama Allah. Kita khawatir, wajar, supaya kita ingat bahwa Allah tempat sebaik-baik tempat bergantung, bahwa Allah sebaik-baik tempat bersandar. Kembali lagi dalam ayat, makanya hadirin nanti lihat. Ini ayat mengingatkan kita, jangan kamu bunuh anakmu karena takut ikut makan sama kamu. Nahnu narzukuk. Yang ngasih rezeki kepada mereka tuh Allah, bukan kamu. Kamu pun juga aku yang kasih rezeki, kan kata Allah dalam ayat ini. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Yang ngasih mereka rezeki, yang ngasih anak-anakmu rezeki, yang ngasih cucumu rezeki, yang ngasih cicitmu rezeki, itu Allah. Wa iyyakum, juga kamu. Ini kita loh, zaman ini kita nih. Kita yang dikasih rezeki itu Allah yang ngasih. Karena kerja keras saya, Ustaz. Ada yang kerja keras tapi rezekinya nggak sebanyak Anda, betul? Karena cerdasnya saya, Ustaz, ada yang profesor tapi nggak sekaya Anda, betul? Ini karena trik marketing saya, ada yang lebih lihai tapi nggak sekaya Anda, betul? Rezeki itu karena kemurahannya Allah aja yang Allah bagi sama kita. Karenanya mari kita renungi. Kalau kita punya keturunan anak cucu, Allah yang jamin rezeki mereka. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan nanti punya, kita pelan-pelan, insya Allah punya di waktu terbaik menurut Allah. Kalau belum, ikhtiar terbaik. Ingat kemarin salah satu ayat yang sangat
bisa diikhtiarkan dalam Al-Quran surah An-Nahl kemarin. Allah jadikan madu sebagai penyembuh dari segala penyakit. Konsumsi kesehatan yang sedang diinginkan ataupun hajat lainnya. Ayat berapa? 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina perbuatan yang sangat keji dan jalan yang amat buruk. Wala taqrabuz zina. Ayat 32 ini memberi makna diantaranya adalah tentang jangan mendekati zina. Mendekatinya saja tidak diperkenankan, apalagi sampai jatuh kepada zina. Kemarin hadirin, saya cukup dapat pelajaran dan ilmu dari Jogja beberapa waktu yang lalu. Semoga Allah jaga beliau. Kami beberapa waktu lalu ke Jogja dalam rangka pernikahan salah satu putranya jamaah. Nikahnya sederhana sekali, padahal beliau orang yang berpunya. Nikahnya sangat sederhana sekali. Usia 18 tahun. Dan 18 tahun itu kan belum boleh nikah secara resmi di KUA ya, karena minimal kan 19 tahun bagi laki-laki, 16 tahun bagi perempuan. Orang tuanya memilih untuk menikahkan beliau secara resmi agama, tentu dengan walinya si perempuan ini, semuanya lengkap, wali, ijab, qabul, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, adanya mahar, adanya saksi, 7 syarat rukun-rukun nikah itu terpenuhi semuanya, terus menikah. Salah satu kalimat yang saya ingat, lebih baik anak ini saya nikahkan, mereka kemana-mana halal, daripada saya sebagai orang tuanya khawatir mereka keluyuran malam-malam gak jelas. Di hari ini orang tua yang punya pemikiran begitu jarang jamaah. Hari ini orang tua yang punya pemikiran yang seperti itu, lebih baik anaknya diamankan, halal, dia sudah nikah, dia kemana-mana halal tanpa perlu khawatir, itu jarang sekali. Kadang orang tua berpikir nanti setelah lulus S1, nanti setelah punya gelar A, gelar B, nanti setelah karirnya gini, nanti. Hadirin, anak mau ibadah ngapa harus ditunda-tunda? Anak kita mau ibadah, kenapa kita yang harus terus kemudian mempersyaratkan dengan syarat-syarat tertentu? Harus punya sarjana dulu, harus punya pekerjaan tetap dulu. Saya menikah semester 5, istri juga sama, sedang kuliah. Saya menikah belum punya pekerjaan tetap, walaupun kami tetap berpenghasilan karena waktu itu ada dagangan. Meskipun dulu tetangga kami bilang, itu Bude Iin, Pak Deanto anaknya masih kuliah kok udah dinikahin, mau dikasih makan batu. Tahu sampai sekarang istri saya belum pernah makan batu. Segono-gono makannya. Lagi-lagi kuliah sambil nikah, gak apa-apa, yang penting terselamatkan anak kita loh jamaah. Kadang ini pelan-pelan mindset ini harus disebarluaskan. Lebih baik anak Anda menikah halal dia daripada anak Anda dibawa laki-laki tidak jelas statusnya apa, keluyuran malam-malam. Om, tante, izin ya ajak fulana. Diajak pada asar, dipulangin jam 9 malam. Nanti sebelum jam 10 malam, fulana udah saya pulangin kok om, tante. Pertanyaannya, apakah Anda jamin putri Anda dari asar sampai jam 9 malam nggak diapa-apain sama laki-laki itu? Saya sebagai orang tua yang punya anak perempuan udah bayangin nih, wah ini luar biasa, yang jaga anak perempuan ini nggak boleh sembarangan. Mudah-mudahan Allah jaga anak kita semuanya jamaah. Tentu jamaah juga punya anak perempuan. Tentu ini Allah mau kita juga aware nih. Wala taqrabuz zina, dan hari-hari ini tuh perbuatan ini tuh udah mulai marak di mana-mana tuh. Udah kayak ya begitu. Belum lagi kadang-kadang dilazimi sama perkataan ketika kumpul keluarga, ayo ndek, di pacare. Waduh, budenya malah nanya gitu lagi. Omnya malah nanya, wah sekarang udah Joko ya, wes dua yang iki mesti dia nge kene. Harusnya kalimat kita sebagai Pak D, Bude, atau kita sebagai Om, Tante, bukan begitu kalimatnya. Kalimatnya, nah sudah dewasa ya, Bude carikan atau kamu mau cari sendiri?
Gituin aja langsung sekalian. Budi doakan kamu segera menikah ya nak. Jangan malah dipancing endiange hadirin. Bukan dipancing endiange hadirin. Tapi kita kalau bisa malah ngajak beliau segera menikah. Usia sudah alhamdulillah, segera cari pasangan yang salih-salihah. Arahkan ke sana. Jangan sampai terjatuh kepada jurang-jurang perzinahan waliyazubillah summa waliyazubillahi min dzalik, karena zina merusak 5. 1. Zina merusak nasab. Nasabnya rusak karena zina. Kata Nabi SAW, al-waladu li sahibil firash. Yang kedua, anak hasil zina li sahibil firash. Nasabnya hanya boleh disandarkan kepada ibu. Yang pertama, gara-gara zina nasab itu rusak, nggak boleh disematkan pada bapak. Yang kedua, hanya boleh disematkan kepada ibu. Yang ketiga, tidak saling mewarisi. Kalau anaknya kaya raya, bapaknya nggak dapat waris, bapaknya kaya raya, anaknya nggak dapat waris. Yang keempat, anak hasil zina tidak wajib dinafkahi. Oh pantas laki-laki kabur-kaburan. Bukan kabur-kaburan. Pada anak hasil zina, bukan nafkah. Tapi dia mau memberi hadiah boleh. Maka jadi rusak nih gara-gara zina. Keempat tadi apa? Tidak dinafkahi anak hasil zina. Yang kelima, tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya. Nanti kata Nabi SAW, fasultanun waliyun liman la waliyalah. Maka pemerintah menjadi wali bagi pihak yang tidak memiliki wali. Jadi pemerintah jadi walinya hadirin. Walinya wali pemerintah. Nanti ketika beliau menikah, yang menjadi wali KUA-nya. Saya nikahkan kamu dengan fulanah binti ibunya, sebut nama ibunya, dengan mas kawin ini dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya fulana binti ibunya, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Makanya hati-hati sekali dengan zina nih, waliyazubillah summa waliyazubillahi min dzalik. Hati-hati dengan zina. Zina tuh sa'asabila, perbuatan yang kejinya bukan main. Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan zina. Lebih baik hadirin Anda tambahkan 1 piring nasi di meja makan Anda ketimbang anak Anda dibawa sama laki-laki yang gak jelas. Lebih baik kita nikahkan putri kita dengan laki-laki yang memang sudah beliau sama berkomitmen untuk saling bertanggung jawab, saling menua bersama sampai surga, daripada nanti mereka berzina. Masalah ijazah gimana Ustaz? Syarat menikah bismillah, bukan ijazah. Tapi ntar gimana anak kita pasti kuliahnya, hadirin, kuliah selesai kok. Tinggal komitmen beliau berdua nanti seperti apa. Kuliah selesai insyaallah bismillah. Terus masalah rezeki gimana? Lah ini loh jawabannya. Nahnu narzuquhum. Allah yang bagi rezeki pada mereka, bukan kita. Lalu mereka tinggal sendiri sama kita atau mereka tinggal tinggal sendiri, biarkan mereka lepas sendiri. Jangan tinggal satu rumah sama kita. Karena Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkan istrimu pada tempat tinggal yang kamu memang tempatkan itu untuk istrimu. Kenyamanan istri prioritaskan. Tidak tinggal serumah dengan mertua, tidak tinggal serumah dengan orang tua. Teritorial laki-laki harus punya. Kalau seorang itu, mohon maaf hadirin, tinggal sama orang tuanya, berarti itu teritorial dirinya atau teritorial mbahnya? Teritorial orang tuanya maksudnya. Teritorial orang tuanya. Kita numpang di tempat orang tua kita, itu teritorialnya orang tua kita. Nanti ribut cuma masalah sepele. Masalah pot taruh di kanan, mertuanya mau pot taruh di kiri, ribut gara-gara pot. Gara-gara masalah mantu bangun kesiangan, kanda nono kayak suamimu, tangi wok siang men. Hadirin, padahal kerjanya lembur semalam, bangun siang misalkan. Tapi kan kadang-kadang itu framing, makanya hadirin sendirilah.
Pelan-pelan kita akan lanjutkan bahas tentang zina ini ya jemaah. Ada beberapa poin yang nanti saya mau agak ulang-ulang dan detilkan soal zina. Dan ini terkait tentang mudah-mudahan kita yang punya anak sudah sampai waktunya menikah, mempermudah anaknya untuk menikah. Karena ada keberkahan dalam ibadah pernikahan anak kita. Tentunya nggak sembarangan udah mak mau nikah, wes cari laki-laki, wes kono siapapun yang penting nikah. Oh enggak juga, ada fit and proper test juga. Siapa laki-lakinya, siapa calon istri yang untuk menemaninya dan seterusnya. Dan hadirin informasi, kajian perdana ini kajian juga dibuka untuk umum laki-laki dan perempuan, ikhwan, akhwat, jam 8 pagi ini nanti on time, insyaallah jam 8 on time, kajian perdana di Masjid Muhammad Al-Fatih, terbuka untuk umum, ikhwan, akhwat. Teman-teman di TikTok atau Instagram boleh datang nggak? Boleh. Ajak suaminya, ajak pasangannya, atau sendiri pun juga boleh, silahkan asalkan izin daripada pasangannya. Lalu terus kemudian hadirin juga silahkan ajak siapapun. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, peluang amal jariah untuk gedung penghafal Quran yang ada di barat masjid, luasan tanah 410 meter, bangunannya di atas tanah 410 meter itu ada 2 lantai. Silakan hadirin bisa membersamai lewat ke rekening bank Muamalat 50900180044 atau rekening bank Muamalat atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma awsina ila Makkah wal Madinah lil hajji wal umrah. Allahumma أوصلنا إلى المكة والمدينة للحج والعمرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikan kepada kami salat khusyuk penuh tumakninah. Berikan kepada kami jiwa yang amanah. Berikan kepada kami ketentraman yang sesungguhnya. Berikan kepada kami ya Allah anak cucu keturunan yang salih salihah. Berikan kepada kami rezeki yang penuh barokah. Kalaulah berlimpah jadikan ia penuh dengan kebaikan. Berikan kepada kami ya Allah izinmu untuk kami menginjakkan kaki di Arafah ketika berhaji ya Rabb. Izinkan kami juga berumrah ya Allah, dan izinkan kami menjadi hamba-Mu yang istiqomah sampai kami Engkau wafatkan di tanah suci Mekah Madinah. Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih hadirin sudah hadir. Satu persatu belum bisa disebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.